A Day in Our Life di Museum Bank Indonesia. Hai Besti, welcome to our mini vlog in Museum Bank Indonesia. So, ini kita udah mau berangkat ke museumnya dan ya kita udah sampai aja. Jangan lupa beli tiket dulu ya Besti. ATM-nya itu per orang 5.000. Cuma kalau kita bisa nunjukin kartu pelajar, kita bakal dapat free tiket loh Besti. Baru masuk langsung disajiin sama era tunai dan spot foto yang keren dan estetik banget. Selanjutnya kita bakalan masuk materi ya guys. Nenek moyang Indonesia masuk ke Indonesia melalui dua jalur, yaitu jalur barat dan timur. Jalur barat melalui Semenanjung, Melayu, kemudian masuk ke Sumatera dan menyebar ke seluruh Indonesia. Sementara jalur timur melalui Kepulauan Filipina, kemudian masuk ke Sulawesi dan menyebar ke seluruh Indonesia. Ini adalah orang-orang yang mendobrak mitos jalur rempah. Ada Marco Polo dari Italia, Laksamana Cheng Ho dari Cina, dan Juan Sebastian Elcano dari Spanyol, dan Afonso de Albuquerque dari Portugis, Cornelis de Houtman dari Belanda, dan terakhir ada si Henry Madelton. Contoh-contoh metamorfosa logo Bank Indonesia. Ini pada tahun 1870, ini pada gambar ini 1918, ini 1930, ini 1930, ini masih sama 1930, ini 1948, ini 1955, ini juga sama 1955. Ini adalah contoh-contoh rempah-rempah yang masuk di dalam Indonesia. Cengkih, pala, lada, dan kayu manis. Periode 1 menuju negara modern. Sejak merdeka dan berdaulat, belum pernah Indonesia mengalami sedemikian banyak kesulitan di berbagai lapangan seperti dalam tahun laporan ini. Perkembangan ekonomi berlangsung dalam suasana yang tidak memuaskan. Banyak tanda yang mengisyaratkan kemunduran, yang mengkhawatirkan kemunduran ini perlu dihentikan segera. Periode 2, membangun sikap kebangsaan. 1960 sampai 1965 merupakan suatu periode di mana pemerintah negara dilandaskan kepada manifesto politik. Dalam masa tersebut, seluruh perekonomian diatur dalam rangka ekonomi terpimpin dan demokrasi terpimpin, yang akhirnya menjurus ke arah etatisme, di mana negara makin lama makin banyak turut campur dalam segala kehidupan ekonomi. Periode ketiga, ekonomi sebagai haluan negara, yaitu seperti telah diperkirakan semula, devaluasi memberikan pengaruh yang lebih langsung pada barang-barang ekspor non-tradisional, khususnya hasil industri dan kerajinan. Nilai ekspor barang-barang tersebut melonjak seiring naiknya harga barang-barang ekspor di pasar dunia. Perkembangan ini menghasilkan kelebihan neraca pembayaran yang jauh lebih besar dibanding periode sebelumnya. Periode keempat, globalisasi ekonomi, hilangnya batas negara. Tumpuan harapan untuk menggerakkan perekonomian Indonesia dalam tahun 1980-an ini adalah sektor non-migas dalam pengertian yang luas. Sektor anggaran maupun pinjaman lunak luar negeri kurang bisa diharapkan, sehingga satu-satunya harapan dan perlu digalakkan adalah sektor masyarakat atau swasta. We so happy to be here karena selain tempatnya yang bagus dan gak ngebosenin, kalian bakalan banyak dapet pengetahuan baru di setiap sudutnya. Jadi kalian wajib banget kesini ya Besti.
Periode 5, krisis segala lini. Rupiah terhantam menyusul krisis nilai tukar BAT Thailand, upaya intervensi gabungan BI bersama otoritas moneter Singapura dan Jepang tak terlalu banyak menolong stabilan nilai rupiah. Modal asing ditarik, spekulasi di pasar uang dan pasar valuta asing marak. Rupiah makin terpuruk setelah kerusuhan Mei 1998. Rupiah sempat diperdagangkan pada kisaran 16.500 per dolar pada Juni 1998. Sebelum krisis $1 beberapa dalam kisaran 2.300. Ruang direksi Board of Direction Room. Pada masa Bank Indonesia, fungsi ruang ini awalnya dipertahankan, tapi pada tahun 1963, Gubernur BI dan jajaran direktur lainnya pindah ke gedung baru di Jalan MH Tamrin, nomor 2, Jakarta Pusat. Emas moneter Indonesia. Sejak zaman dulu, emas digunakan sebagai standar satuan nilai karena nilainya yang tinggi. Logam mulia ini disukai karena stabil, tidak lekang, ditelan massa dan bersifat universal. Epilog, masyarakat pecinta arsitektur merasa berutang budi kepada Bank Indonesia. Bangunan-bangunan megah, peninggalan De Javasche Bank tetap terpelihara dengan baik. Beberapa di antaranya mengalami renovasi atau perluasan, tapi semuanya terkendali. Nah, ini dia kondisi outdoornya, Besti. Super duper cantik kan? Bagaimana keadaan pengunjung museum ketika hari biasa dan weekend? Untuk saat weekday biasanya kita rame juga, cuman yang diandalkannya anak-anak sekolah yang melakukan pendaftaran dahulu. Tetapi kalau weekend itu kita mengandalkan dari masyarakat umum, termasuk turis-turis asing gitu. Tapi untuk lebih ramenya itu ada di weekend sih. Weekend? Iya. Beda dari hari biasa ya? Jadi Iya, betul. Kalau hari biasa lebih diisi sama pelajar, mahasiswa, tetapi kalau untuk weekendnya ada di umum atau turis-turis asing. Oh iya. Sekian dari contoh kami atas kunjungan di Museum Bank Indonesia.